Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa bertemu kembali di hari Minggu pagi hari ini. Kita akan beribadah bersama dengan keluarga kita masing-masing dan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca Alkitab, saya ajak Bapak Ibu semua di rumah bersama dengan saya. Kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di surga, pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami memuji Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami yang terus-menerus memelihara hidup kami. Pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan mengarahkan, yang akan menolong kami untuk terus berpegang, berpengharapan kepada Tuhan Yesus saja. Tuhan urapi hamba-Mu, kuasai hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, agar hamba bisa berbicara, bisa menjelaskan, bersaksi tentang firman Tuhan bagi kami semua. Terpuji Engkau Bapa, terima kasih. Kami siap membaca dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari langsung kita membuka Alkitab. Saya mengambil pembacaan pagi hari ini dari Perjanjian Lama. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalamnya, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya.
Aku akan mengerjahkan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia Bapak Ibu Saudara, kita semua yang tekun membaca Alkitab, kemudian mengerti lalu mau melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini kita masih merasakan seperti ada tekanan dalam diri kita. Belum bisa kembali dalam kondisi normal. Bahkan ada orang-orang sekalipun kelihatannya dia masih bisa hidup, dia masih bisa bergerak, berpikir, beraktivitas, tapi batinnya tertekan. Jadi ada penderitaan yang dia rasakan. Bapak Ibu, manusia secara duniawi, orang yang merasakan penderitaan itu bisa memicu dia untuk kemudian berputus asa. Penderitaan yang dialami oleh manusia yang terus-menerus di waktu yang sama, tidak berhenti, itu bisa saja menghilangkan semangat hidup seseorang. Ya, spirit itu harus dibangun, harus dibangkitkan setiap waktu. Apakah itu dia dapatkan dari orang lain, dari saudara, dari keluarga, dari teman? Kalau kita Bapak Ibu jemaat GKAI benar, kita mendapatkan spirit untuk bangkit hidup kita, kerohanian kita dari firman Tuhan yang kita baca. Nah, pagi hari ini dalam ibadah keluarga kita semua jemaat GKAI benar, kita memperhatikan tulisan nubuatan Yehezkiel di Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Di sini mau membicarakan bagaimana umat Israel dalam kehancurannya ketika mereka ada di pembuangan di Babel, mereka mendengar berita bahwa bait Allah, fokus di mana mereka beribadah kepada Allah itu hancur, berkeping-keping. Padahal bait Allah menjadi tempat konsentrasi mereka untuk bertemu dengan Allah, untuk membawa persembahan, untuk membawa pujian, penyembahan kepada Allah. Paling tidak ketika mendengarkan berita itu, mereka merasa sangat tertekan, beban hidup berat sekali. Kepada siapa lagi kami akan punya pengharapan, mendapatkan kepastian hidup, bisa senang, bisa bebas, bisa merdeka. Bapak Ibu, dari pembacaan ini saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat bagaimana Yehezkiel sebagai hamba Allah, dia dipilih Allah untuk memberitakan pengharapan kepada umat Israel dalam kondisi mereka yang sangat tertekan itu. Yehezkiel juga orang Israel, pemimpin, dia juga merasakan tekanan itu. Tetapi Tuhan datang memberitahukan kepada dia apa yang harus dia sampaikan kepada umat Israel. Bagian pertama, ayat 37, pasal 37 ayat 1, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Di sini mau mengatakan bahwa Yehezkiel dibawa oleh Allah ke suatu tempat, bukan tempat yang menyenangkan, yang membuat dia bisa melihat pengharapan yang besar dari Allah. Tapi suatu tempat dikatakan di tengah-tengah lembah. Di lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Manusia mana yang mau untuk melihat tulang-tulang yang sangat banyak dan berserakan? Kita hanya menemukan satu tulang manusia saja di satu tempat, mungkin tempat pemakaman. Kadang sulit bagi kita untuk menerima itu. Pikiran kita, perasaan kita mau menolak. Aduh, kok kenapa saya melihat satu tulang itu? Ini tulangnya banyak sekali. Dilihat, disaksikan oleh Yehezkiel, karena Tuhan yang mengatur semuanya itu. Tuhan memperlihatkan kepada Yehezkiel ayat 2,
Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apa maknanya pembacaan kita pagi hari ini? Sekali waktu Tuhan mau membuka mata kita untuk melihat bahwa dunia ini seperti ini. Tidak selamanya dunia itu nyaman, menyenangkan, membahagiakan, memberi berkat-berkat yang melimpah untuk kita. Sekali waktu seperti saat ini, ketika kita masih hidup, kuat, bernafas, melayani Tuhan, Tuhan mau memperlihatkan ini jemaatku, jemaat GKAI benar, lihat dunia seperti ini. Dalam kesusahannya, dalam berbagai penderitaan yang dialami oleh manusia di dunia ini. Tuhan izinkan kita menyaksikan semua itu. Ada di sekitar kita. Kita dengar, kita tonton setiap hari, kita baca setiap hari kondisi dunia seperti ini. Sangat mengerikan dan menakutkan. Kematian terjadi kapan saja, di mana saja, bukan hanya kepada satu orang dalam satu waktu tertentu, tapi bisa kepada ratusan orang di waktu, di jam yang bersamaan. Kita mendengar bunyi ambulans saja yang lewat sekali waktu, kadang sudah merinding, belum melihat langsung ada jenazah atau tidak. Nah Bapak Ibu, itu kekuasaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat GKAI benar, dalam situasi yang tertekan ketika Yehezkiel diperlihatkan tulang-tulang kering di satu lembah, di tengah-tengah lembah, Tuhan bertanya, bagaimana? Apa yang Yehezkiel tahu? Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Yehezkiel berkata atau menjawab, ya Tuhan, engkaulah yang mengetahuinya. Nah benar, kita pun harusnya demikian. Ketika melihat kondisi saat ini yang tidak jelas, tidak pasti, sampai kapan ada tekanan seperti ini, akhirnya kita bisa kembali kepada Tuhan dengan mengatakan, Tuhanlah yang tahu semua kondisi ini. Karena Tuhan yang tahu, kita harus memasrahkan diri, memusatkan hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi seperti itu, firman Tuhan sajalah yang menjadi pegangan hidup kita. Kehidupan kita dibangkitkan dengan pendengaran, pengetahuan, pengalaman hidup dalam firman-Nya. Kemudian yang berikutnya, Tuhan memberikan firman-Nya kembali kepada Yehezkiel. Bahwa ayat yang kelima, Bapak Ibu saya ingin baca, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalamnya supaya kamu hidup kembali. Ini poin yang kedua. Firman Tuhan yang kita imani, yang kita percayai itu, firman Tuhan datang kepada kita untuk memberikan kehidupan kepada kita. Untuk memberikan kebangkitan dalam hidup kita. Ya, jangan mengeluh, jangan takut, jangan berputus asa. Jangan sampai kita kehilangan semangat hidup dalam situasi seperti ini Bapak Ibu. Tapi kita bangkit, kita hidup kembali. Dari mana? Ya dari firman Tuhan yang kita imani, yang kita percayai dalam hidup ini. Gambaran yang sangat jelas ketika tulang-tulang itu sangat kering berhamburan di mana-mana di tengah-tengah lembah, Tuhanlah yang memberi kehidupan, bukan hanya berfirman, tapi dari ayat 6, ayat 7, ayat 8 sampai ayat 9. Yehezkiel diperlihatkan bahwa mulai ada urat-urat, mulai ada daging yang tumbuh menutupi tulang-tulang itu. Kemudian akhirnya ada nafas hidup. Tulang-tulang kering itu kemudian bisa bergerak lagi, hidup lagi. Apa makna
dari nubuatan, dari apa yang Yesaya lihat di bagian ini, bahwa firman Tuhan, kekuasaan Tuhan mampu membangkitkan, mampu menghidupkan. Konteks saat itu, orang Israel sangat merasakan lemah, letih, lesu, karena semua pengharapan mereka seperti luluh lantas. Bait Allah itu hancur berkeping-keping, tidak ada pengharapan lagi. Tapi firman Tuhan mengatakan, aku akan membangkitkan semua itu, memberi nafas hidup bahkan. Luar biasa. Ketika Tuhan memperlihatkan kondisi dunia ini kepada umat Israel, kalau saat ini kepada kita, jemaat GKAI benar, kita harus melihat semua itu kenyataan, realitas. Tidak pernah kita membayangkan, menduga, bermimpi akan ada kondisi seperti ini. Kita mengalami dalam sejarah hidup ini di muka bumi, melihat banyak sekali orang yang menderita. Penderitaan karena sakit penyakit, bukan hanya karena mereka mendera penyakit virus corona, tapi penderitaan karena tekanan, tidak punya penghasilan, berkurang rasa sejahtera mereka. Mungkin untuk kebutuhan sehari-hari sangat terbatas. Nah, Tuhan izinkan kita melihat, menyaksikan semua itu. Bagaimana kita bisa bangkit? Kita bisa teguh berdiri. Datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan yang mengetahui semua ini. Saya mau percaya kepada Tuhan. Bagian selanjutnya, ketika Tuhan terus berfirman kepada Yehezkiel, ayat 9. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh itu, supaya mereka hidup kembali. Jadi gambarannya, tulang-tulang kering itu gambarannya seperti pasukan tentara Israel yang memang kalah perang, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka berserakan di satu tempat, banyak sekali. Dalam kondisi seperti itu, orang Israel akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Kami lemah, kami kalah, kami tak berdaya, kami sudah kalah. Secara politik kami kalah, menjadi orang buangan. Secara ekonomi kami kalah, tidak punya penghasilan lagi. Apalagi secara spiritual. Tempat bait Allah di mana kami bertemu, beribadah kepada Allah sudah seperti ini. Tidak ada yang bisa dibanggakan bagi orang Israel saat itu. Tetapi ternyata Tuhan punya rencana bagi umat Israel. Ketika mereka mengalami kekalahan politik, ekonomi, kerohanian pun, mungkin bangsa-bangsa di sekitar mereka, orang-orang Babel merendahkan, mengejek mereka, menganggap mereka sebagai budak karena dibawa sebagai budak ke Babel. Tuhan akan berkarya dengan caranya. Apapun kondisi hidup orang Israel, Tuhan tetap akan melihat keadaan mereka. Ya. Tuhan memberikan kehidupan. Bahkan sampai pada ayat 13, Tuhan berkata, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Sudah mati pun dapat dibangkitkan. Ini bukan ajaran kebangkitan, tapi ini merupakan petunjuk gambaran Tuhan beri melalui Yehezkiel. Tuhan mampu menghidupkan umatnya yang selalu mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu, luar biasa. Secara pribadi ini membangkitkan semangat saya juga. Ketika melihat berbagai penderitaan di mana-mana. Saya merasa firman Tuhanlah pegangan hidup saya. Di saat sungguh berserah kepada Tuhan, Tuhan memberi
spirit kebangkitan rohani dalam diri pribadi. Kemudian dibawa kepada keluarga dalam pertemuan ibadah keluarga setiap waktu. Monggo Bapak Ibu, kita bangkit karena firman Tuhan yang kita dengar. Jadikan firman Tuhan ini sebagai keyakinan kita, kesaksian kita bagi orang lain saat ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Mari kita berdoa setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di surga, kami memuji Engkau. Firman Tuhan pagi hari ini sudah menyadarkan kami. Memang dunia dalam genggaman tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, apakah itu seperti nubuatan Yehezkiel ketika Tuhan memperlihatkan kepadanya di tengah lembah ada tulang-tulang kering yang sangat banyak. Tapi Tuhan punya kuasa untuk menghidupkan kembali. Firman Tuhan berkuasa. Kami pun demikian. Kami mau berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan yang kami imani akan membangkitkan kami. Memberikan semangat hidup yang baru kepada kami setiap waktu. Berkati semua jemaat GKI benar. Agar tidak ada yang merasa hilang semangat hidup. Tapi terus bangkit. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit, Tuhan menolong. Tuhan yang akan menyembuhkan Bapak, Ibu, Saudara yang sakit saat ini. Bapak, Ibu, Saudara jemaat GKI benar yang mungkin mengalami kekurangan, kebutuhan sehari-hari. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan kasihi anak-anak-Mu agar mereka cukup makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Terima kasih Bapak. Kami teringat untuk saudara kami, Ibu Heti. Bayi yang sudah Tuhan karuniakan kepada Bu Heti dan keluarga dalam kondisi yang lemah, kami mohon Tuhan menjamah agar bayi Samuel bisa sehat, bisa tumbuh dengan baik, dengan normal, menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berserah kepada Tuhan, Tuhan pimpinlah hidup kami. 1 minggu ke depan kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan menaungi kami dengan sayap Tuhan. Bagaikan orang Israel yang dinaungi dengan tiang awan dan tiang api setiap waktu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.